Saya Kang Aher malam ini sedang berada di sebuah resto sederhana yang menyediakan mie, namanya mie ikhlas. Dan unik adalah di sini makan sepuasnya, tapi bayarnya seikhlasnya. Artinya bagi yang makan di sini itu bayarnya bayar infak seikhlasnya. Tapi kemudian kalau seseorang makan di sini tidak memiliki uang, tidak bayar, tidak apa-apa. Dan jangan ada rasa malu di sini, silakan makan sepuasnya. Oleh karena itulah Hai sobat-sobatku, saat ini saya sedang berada di Jalan Setiabudi Lembang, depan kampus UPI. Hari ini saya akan mereview sebuah rumah makan yang katanya ada menu yang bayarnya seikhlasnya. Gimana kalau kita langsung sana aja? Oke, let's go. Lokasinya berada di Jalan KPAD, bisa dilihat di sini ya. Kalau tidak tahu, patokannya kita ke Masjid Darut Tauhid dulu, baru dari sana dekat sekitar 2 menitan. Sedikit informasi, di sebelah saya ini ada gedung yang sedang dibangun. Itu adalah kampus UPI Bandung. Dari kampus UPI ke lokasi sekitar 5 menitan, itu juga pakai kendaraan. Ya, kalau jalan kaki paling 10 menitan. Sobat-sobatku, saya tahu info ini bahwa King Yam Dim Sum and Saki memberikan menu yang bayar singkatnya itu dari IG dan grup WA. Selain itu, rumah makan ini membolehkan kita untuk melihat cara produksinya langsung. Jadi, jelaslah begitu dapat info, saya tertarik banget untuk makan di sana, sekaligus ingin mereviewnya. Yang belum tahu, ini ya sobat-sobatku, Masjid Darut Tauhid Bandung itu yang dikenal dengan nama Masjid DT. Nah, Agin juga suka sholat berjamaah di sini biasanya karena rumahnya yang bersebelahan dengan masjid ini. Dan ini adalah wilayah pesantren dan perkantoran Darut Tauhid. Banyak sekali ruko-ruko dan toko-toko yang berjualan di sini. Begitu ada belokan yang pertama, kita langsung belok ke arah KPAD. Untuk mahasiswa UPI dan santri DT pasti sudah tidak asing lagi dengan jalanan ini. Akhirnya kita nyampe juga ya sobat-sobatku. Untuk parkir motornya juga luas dan aman, apalagi kalau hujan aman banget deh, jadi gak akan kedinginan. Parkir mobil di seberang, maksudnya di situ ya sobat-sobatku. Jadi kalau sobat membawa mobil, parkir mobilnya ada di luar ya, insya Allah aman banget. Ini tampak dari depan ya sob, ada spanduk besar. Itu pintu gerbangnya. Ini tampak dalamnya ya sob, luas banget pokoknya mah. Nyaman buat bawa keluarga ke sini.
begitu nyampe kita bisa langsung pesan atau bisa duduk manis dulu. Jadi terserah sobat-sobatku ya, karena nanti akan ada pelayan yang nyamperin kita. Nah, ini daftar menunya ya. Murah-murah ya sob kalau dilihat. Ternyata bener ya sob, di daftar menunya juga tidak ditulis nominal angka. Begitu nyampe, kita langsung ditawari air minum segar, ditambah ada air minum gratis dari Kod Al Hindi. Pokoknya mah ajib banget sob. Untuk suasananya sendiri, kita bisa duduk di kursi dan bisa juga lesehan. Jadi buat buka bersama sangat recommended lah, karena tempatnya yang luas jadi bisa menampung banyak. Oh iya, selagi kita menunggu, kita bisa sambil melihat proses produksi pembuatan mie-nya. Baru seminggu. Iya. Ini tempat produksinya, siapapun bisa lihat proses produksinya langsung, bahkan masuk ke dalam juga bisa. King Yam itu dalam arti king itu kan raja. Yam itu maksud dari kata yummy, enak. Kita mencoba dan berikhtiar semaksimal mungkin supaya kita bisa menjadi raja yang terenak. Karena menjadi yang terenak itu relatif dan itu membutuhkan sebuah proses. Memang membagikan secara gratis buat orang yang terkena COVID. Dia meningkatkan imunitas dan saluran pernafasan. Jadi apapun yang berhubungan dengan saluran pernafasan, bismillah, insya Allah itu Kod Hindi bisa jadi salah satu obat alternatif secara herbal. Yang kita cari di sini adalah ridhonya Allah. Gitu, bukan keuntungan, tapi ya yang kita cari di sini bukan keuntungan semata. Ya kita perlu namanya keuntungan, profit juga ada, tapi lebih utamakan adalah ridhonya Allah. Jadi yang kerja di sini tidak boleh sampai apalagi nggak sholat. Intinya buat sama-sama kita belajar ya. Di kehidupan ini yang paling susah itu belajar ikhlas. Bagaimana kita beribadah secara ikhlas, bekerja secara ikhlas. Nah di sini semua diuji. Terus kebetulan juga partner di Mie Ikhlas ini kok sama ya, sama belajar untuk ikhlas. Nah makanya kita rencana untuk buka Mie Ikhlas ini seharusnya udah dari tahun kemarin. Perencanaannya udah dari tadi. Iya, tapi masih berulangnya kena pandemi, jadi belum terlaksana. Dan alhamdulillahnya di bulan ini Allah beri kemudahan sehingga kita bisa buka di sini, di tempat pertama kami yaitu di KPAT. Nah konsepnya Mie Ikhlas ini sebelum menjelang Ramadan tahun ini kita mau membagikan paling tidak minim itu 100 porsi per hari. 100 porsi. Ya, terutama buat duafa, terus tukang sapu jalan, satpam, orang yang parkir semacamnya seperti itu. Nah kita mau bersedekah dulu lah sebelum kita mau memulai segala sesuatu, terutama di bidang kuliner ya. Ya Mie Ikhlas ini ya bismillah kita mau adakan seterusnya. Tuh. Jadi tidak ada batasan waktu. Nggak ada batasan waktu. Bismillah. Ya. Ini konsep emang yang sengaja saya buat, yaitu kita tunjukkan bahwa kita ini ikhtiarnya maksimal.
Jadi dari pembuatan kita berikan yang terbaik, terus juga cara yang terbaik, untuk cara penyajian juga yang terbaik. Jadi kita dan saya juga di satu tim ini, kita percaya bahwa ikhtiar kita harus semaksimal mungkin dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Gitu. Hanya dari sini kita buka karena ini mau menunjukkan ke orang-orang bahwa inilah sebuah proses. Bisa nanti kita bikin pelatihan, tapi nggak satuan, tapi kita kolektif, ya kan? Jadi sekaligus nanti kita bakalan bikin kelas kalau emang ada. Ya. Nah, kalau misalnya udah pesan suki, biasanya emang uang nggak dikasih karena kan udah ada suki gitu. Kalau orang yang belum pesan suki baru dikasih uang. Sementara ini kita fokusnya sama mie dan dimsum sama suki, udah itu aja. Nah, mie dimsum suki. Bismillah, nanti kalau ke depannya nanti kita lebih perbanyak lagi variasi mie-nya. Iya, kalau minuman sini juga minuman 5.000 bisa ngambil sepuasnya. Ya, karena dari makanan sendiri kita juga prosesnya cukup panjang ya, karena dari mie aja bikin semua dari nol. Dimsum itu dari kulit sampai filling itu semua bikin dari nol semua. Makanya di sini kenapa kalau kita membuat dari awal dari nol dan kita juga tunjukkan pembuatannya, ya itulah yang kita mau tunjukkan ke orang-orang adalah marilah kita berikhtiar maksimal, hasil dan rasa ya biar Allah yang nentuin semua gitu. Nanti ke depan kita ada takeaway, terus kita juga nanti ke depan juga ada online, terus kita juga ke depan juga nanti ada frozen. Nah, nanti ada mie frozen, dimsum frozen, kita nanti ke depan gitu. Nah, sebelum ini saya emang jualan online frozen. Tapi karena pembukaan tempat ini, jadi yang frozennya ya rada terhambat ya. Tapi ke depan, Bismillah, kalau dengan izin Allah, kita bakal justru malah kita kembangkan di frozennya nanti. Tempat ini hanya kita sebagai buat produksi dan mengundang orang ya untuk melihat gitu produksinya. Jadi supaya bisa menginspirasi buat teman-teman ya bagaimana ya kita, apalagi di masa pandemi ini ya namanya mau dapat kerja semua serba susah. Tapi yang penting ya itu kita juga tekankan, yang penting kita ikhtiar dulu, ikhtiarkan maksimal, biarlah nanti semua hasil itu biar Allah yang menentukan. Protokol kesehatan ya Bismillah ya, kita selalu juga bagi karyawan-karyawan kita anjurkan pakai masker, sarung tangan. Tetapi Bismillah dengan futsal ini kita terjaga. Nah, jadi kita emang sudah mendapatkan satu karunia kan dari hadis Nabi kan. Iya. Nah, Bismillah. Terus kita juga di sini juga ada atomizer buat disterilisasi. Sebelum nge-review makanan, saya ingin ngeliatin tempat lesehannya seperti ini ya sobat-sobatku. Tidak ada di tempat makanan manapun yang memberikan minuman suplemen secara gratis, but just only King Yam. Di sini untuk minuman hanya ada satu pilihan yang berbayar, yaitu teh manis saja. Itu pun hanya Rp5.000, tapi bisa ngambil sepuasnya. Untuk air putih itu gratis ya. Bisa dilihat ya tata letak kursi dan lesehan. Resto ini benar-benar menjalankan protokol kesehatan karena letak kursinya yang social distancing. Pesanannya sudah datang semua ya sob.
Baik ya sob, sekarang kita akan mereview makanannya. Nah, ini yang pertama ada mie ikhlas manis. Nah, yang selanjutnya ada mie ikhlas asin. Nah, yang selanjutnya ini ada dimsum ayam jamur, dimsum nori. Dan ini selanjutnya ada suki. Nah, suki. Nah, ini ada dua varian rasa ya, suki. Mari sekarang kita akan mencoba mereview langsung mie ikhlasnya. Nah, di sini ada di dalam satu porsi mie ikhlas ada bawang, daun. Nah, ini ada bawang goreng. Nah, terus ada daging ayam. Nah, ini daging ayamnya sangat empuk sekali ya sob. Oh, kelihatannya putih, seputih hatimu. Nah, ini yang selanjutnya ada daun sosin. Nah, ini pelengkap daunnya. Nah, dan yang terakhir ini ada mie ikhlasnya yang luar biasa kenyalnya ya sob. Mie-nya agak sedikit keras ya, karena hidangannya tadi udah siap, tapi kameranya belum siap, jadi agak keras pas mau direview. Mie ikhlas disajikan seperti mie goreng tanpa ada air. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang owner tadi bilang bahwa air minyak itu dari air suki. Tapi setelah diaduk-aduk jadi biasa lagi, gak keras-keras amat kok. Sekarang kita coba dari segi rasanya ya. Saya akan coba makan mie, sosin, dan daging. Kira-kira bagaimana ya paduan rasanya? Sekarang saya akan coba makan mie dengan air sukinya. Seharusnya suki dan airnya dimasukkan ke dalam mangkok mie, tapi saya lebih memilih dipisah seperti ini aja biar lebih mantap. Nah, di dalam suki ada sayur dan suki udang. Ini bukan udang asli utuh ya, tapi ini udang olahan yang sudah dicampur dengan bahan lain, tapi dibentuk jadi seperti udang lagi. Mie ikhlas ini rasanya ajib banget. Kita coba suki buatan King Yam ya, apakah akan sesuai dengan namanya? King Yam yang artinya raja terenak. Mie dan sukinya udah saya coba tadi, tinggal ini yang terakhir yaitu dimsum nori. Lihat bentuk dan tampilan dimsum nori bikin ngiler di lidah, ditambah sausnya yang kelihatan cantik menawan. Bikin cepet ingin makannya, udah gak sabar nih. Lihat ya sob, padat banget dan lembut di saat menggigitnya. Nah, ini ya yang membedakan dimsum-dimsum di tempat lain, yaitu selalu dihidangkan jamur di setiap dimsumnya. Dan ini enak banget pokoknya. Oke sobat-sobatku, saya akan mereview yang barusan saya makan, tapi saya izin ya sambil makan. Yang pertama untuk mie ikhlas. Mie ikhlas punya bau khas dari minyak dan tidak pakai pengawet, jadi aman untuk kesehatan. Terus baik kuah maupun kering sama-sama enak, hanya saja tidak ada saus dan kecap tambahan. Untuk rasanya saya kasih bintang 4 deh. Harganya saya kasih bintang 1000 karena bayarnya seikhlasnya. Untuk suki seperti suki pada umumnya, baik rasa maupun teksturnya. Nah, dan untuk dimsum benar-benar nampol di lidah lah pokoknya mah, karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang seperti hambar-hambar gimana. Jadi begitu dicocolkan ke sambal apapun sangat pas, baik sambal asin, manis, ataupun sambal asin aja. Untuk pembayaran mie ikhlasnya, uangnya langsung dimasukin ke kotak kenceng itu ya. Tapi kalau gak mau ngasih karena gak ada uangnya, ya gak apa-apa. Jadi tenang aja ya sob. Oh ya, nanti uang dari mie ikhlas ini akan disedekahkan lagi. Jadi secara tidak langsung kalau kita makan di King Yam, kita sudah bersedekah.
Nah, sedangkan untuk pembayaran cukinya dan misalnya